Ucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik, yang setia memelihara kami, menjaga dan menopang hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan membawa kami lagi di hari yang istimewa ini, hari perhentian di mana kami mau mengatur ibadah kami di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih karena kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Dan kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan satu kesempatan untuk duduk lagi di kaki Tuhan, menerima firman. Mari Bapa, kuduskan bibir lidah hamba-Mu, Engkau pakai dengan heran untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi umat Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, urapi jemaat Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biarlah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom. Nama saya Pendeta George Pakdawel dari Papua. Sekarang menjabat sebagai sekretaris umum di Sinode Gereja Kristus Rahmani di GKR. Ya, saya pikir itu perkenalan saya. Saya sudah punya istri 2, anaknya. Istri 1, anaknya 2. Ya. Saudara jangan kaget. Wah, ini Bapak Pendeta punya istri 2, bahaya ini. Tidak, 2 anaknya. Yang 1 di Papua, yang 1 di Jakarta, di Tangerang bersama saya. Ya, dua-duanya sudah kerja. Baik Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Coba kita merenungkan satu bagian firman Tuhan ini. Kira-kira kalau kita susah, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami pergumulan, siapa yang pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita? Angkat tangan aja Bapak. Yang pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita? Saya pikir tidak ada ya. Amin. Amin. Nah, mari kita baca ayatnya di sini. Roma pasal 8 ayat yang ke 38. Hari ini tak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Amin. Saudara pernah tahu lagu ini, ya, yang dinyanyikan oleh Garin Turena, ya. Apa yang dapat memisahkanku? Ya, jadi teruskan kalau dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan muda, ketelanjangan, tak satu enak ya lagu ini kan? Ya. Cuma kalau kita nyanyi sambil menutup mata, merenungkan kasih Tuhan, itu enak banget, ya. Tapi sekali lagi lagu ini atau kata-kata dari firman Tuhan ini bukan hanya untuk sekedar menghibur kita, bukan untuk sekedar menyenangkan atau menenangkan hati kita, bukan. Sebab kata-kata ini hanya berlaku khusus bagi orang beriman. Paham ya? Ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau berbicara nyanyi lagu ini, semua bisa nyanyi. Iya kan? Kalau bicara menghayati lagu ini, semua bisa menghayati. Tetapi ketika menjalani dalam kehidupan keseharian, ketika menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, ini yang menjadi pertanyaan.
Apakah kita mampu bertahan dengan iman kita? Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Atau justru kita lari. Kita pergi tinggalkan Tuhan. Saudara, Paulus ketika menulis ini, bukan dia tanpa pergumulan, iya kan? Atau bukan dia tidak pernah mengalami pergumulan. Dia mengalami karam kapal, ya, 2 kali, hampir mati, hampir tenggelam. Dia mengalami disesat. Disesat itu dicambuk, ya, mendapat cambuk, hukuman cambuk 40 kurang 1 kali atau 39 kali. Dan saudara bayangkan, setiap kali cambuk itu ada 3 kali cambuk. Setiap 3 kali itu ada 3 mata seperti kail begini. Dan ketika dicambuk, tertancap di badan, ditarik, itu dagingnya keluar semua, ikut semua. Jadi 1 kali cambuk, tarik, berarti ada 9 luka kali 39. Kira-kira berapa luka yang dia alami? Ya kan? Berapa cambukan, berapa dahsyatnya, parahnya luka yang dia alami. Tapi apakah itu semua memisahkan dia dari Tuhan? Tidak. Bahkan dia katakan, aku tidak pernah tawar hati. Iya kan? Mengiring Tuhan itu aku tidak pernah tawar hati. Dia pernah mengalami digigit ular. Orang berpikir dia pasti mati. Tapi ternyata dia masih terus berikan nasihat. Orang kaget. Orang ini sesakti apakah dia? Mau nggak mati-mati dia. Iya kan? Kalau Tuhan belum kehendaki kita mati, kita nggak akan mati. Saudara, dengan berita hari Selasa kemarin, itu saya tampil di YouTube, ada di YouTube ini, atau ada di berita, mengalami kecelakaan kereta dari Jogja ke Jakarta, Argo Semeru, mengalami anjlok, keluar dari rel, ya kan? Dan saya ada di gerbong 3 dengan istri. Saudara bisa bayangkan, dalam kecepatan 100 km per jam, itu bukan pelan, itu kencang, iya kan? Tiba-tiba seperti bunyi tabrakan tabrakan kena besi gitu ya. Kayaknya relnya mungkin naik, jadi terus langsung nabrak. Sudah tidak kena roda lagi, langsung nabrak. Jadi langsung keluar dari rel, dari bantalan. Itu gerbong 1 dan gerbong 2. Wah, udah kan tidak langsung berhenti. Dia lari, wah, itu udah tergoncang di dalam. Ya, saya cuma lihat, saya duduk dan sambil lihat, karena saya duduk di paling depan di kursi nomor 1. Jadi depan sekali di gerbong 3 itu, saya cuma lihat aja. Kalau gerbong 2 itu dia nabrak ke atas, naik, sudah selesai. Ya kan, selesai. Sambil berdoa, nama Yesus. Istri udah terponcang di sebelah. Di pembangunan, karena kursi kereta itu tidak ada seat belt, ya kan? Tidak punya seat belt, jadi ya karena berat badan 100 kilo lebih, jadi saya nggak dibanting-banting, cuma goyang-goyang aja gitu. Tapi istri sebelah yang lompat sana lompat sini, tenang. Ya, digoncang sama kereta itu. Ya, kita panik semua, trauma semua. Begitu selesai langsung saya berdiri, angkat kompor saya mau keluar.
begitu turun 2 meter ke bawah nggak bisa turun. Waduh, saya takut kalau ada yang nanti kereta yang datang lagi, benar argobilis dari arah Jakarta, dari arah Bandung datang nabrak kita lagi. Kok tambah panik. Akhirnya saya kasih koper untuk anak-anak, tolong taruh di pinggir jalan, taruh di pinggir jalan. Taruh di sana, baru saya masuk lagi panggil istri, ambil barang-barang yang sisanya, ayo kita jalan. Jadi kita keluar pelan-pelan dari gerbong belakang, turun. Baru saya melihat waktu pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan belum menghendaki kita mati, kita tidak akan mati. Mau celaka sebesar apapun itu gampang sekali. Kalau Tuhan mau mengambil itu, dia cuma sentil sedikit begitu aja sudah lewat. Iya kan? Tapi itu yang namanya kasih Tuhan. Bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Dan itu saya alami sendiri. Bapak Ibu, saya tidak berhenti-hentinya menangis. Menangis itu karena terharu betapa Tuhan memelihara kita. Mengalami sendiri penyertaan Tuhan, mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Itu di depan mata. Kalau mau mati, pasti mati. Kalau sudah, bukan mau mati. Kalau Tuhan menghendaki saya mati, sudah selesai. Bahkan tahun 2018, saya tadi ke belakang, 2018, saya mengalami pecah batang otak, pembuluh darah batang otak. Di kepala saya ini sudah penuh dengan darah karena mengalami pendarahan. Tapi yang luar biasa, saya tetap sadar. Istri saya disuruh bilang olahraga di luar sana, jalan. Saya tetap dalam keadaan sadar. Mengalami jam 12 malam sampai pagi, bangun sudah miring, jalan sudah miring. Ini sudah berat, kaki sudah berat, kakinya sudah seret sendiri. Berarti sudah kena stroke, iya kan? Sudah kena stroke, sudah nggak bisa apa. Istri bilang olahraga, jalan. Telepon ke rumah sakit bilang dokternya ada jam 3. Bayangkan dari jam 12 malam sampai pagi mau ke rumah sakit nggak jadi karena nggak ada dokter. Dokter bilang jam 3, rumah sakit bilang jam 3. Jam 3 saya ke rumah sakit. Itu berarti kalau orang kena stroke sudah terlambat. Iya kan? Sudah sangat terlambat. Begitu saya masuk di ruangan, dokter bilang, Pak, silakan duduk di kursi roda. Kita scan, langsung bawa ke ruangan scan, CT scan. Di scan kepalanya, seluruh kepala ini sudah penuh dengan darah. Batang otak ini sudah pecah. Begitu hasil scan sampai di tempat dokter dia lihat di komputer, dia langsung bilang begini, maaf Pak, saya tidak bisa tangani. Ya, saya serahkan kepada dokter saraf otak. Sedang kalau serahkan ke dokter saraf, saya punya dokter di Siloam. Jadi saya akan ke sana, dia udah serahkan semua berkas-berkasnya, bawa ke rumah sakit Siloam. Sampai di rumah sakit Siloam, dokternya bilang begini, waduh, Pak Pendeta, kenapa bisa begini Pak Pendeta? Saya bilang, Dok, jangan adu-adu Dok. Saya ini bisa sembuh atau tidak? Iya. Dokternya bilang, saya hanya bisa obati, tapi saya tidak kasih harapan.
Artinya bahwa dia tahu bahwa ini parah, ya kan? Ini parah. Saya hanya bisa obatin, saya tidak bisa kasih harapan. Tapi saudara tahu, setelah itu baru saya menyadari kata dokter ini adalah kata yang dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya jangan saya taruh harapan saya pada dokter itu. Kalau dokternya bilang, oh ini gampang, nanti saya selesaikan dengan cara kasih obat ini, ini pasti beres. Itu berarti saya akan taruh harapan saya pada dokter. Tapi dia bilang saya nggak kasih harapan, selesai. Saya bilang kepada istri, Ma, kita pulang aja. Kenapa Pak? Lebih baik saya mati di rumah daripada mati di rumah sakit. Kenapa? Nanti kamu nggak bisa bayar saya keluar dari rumah sakit. Dia bilang mati di rumah saya. Jangan begitu Pak. Ya, istriku bilang, aku yang mati duluan tuh. Yang mau mati saya. Yang sudah mau mati ini saya. Kamu yang mau minta mati duluan. Tadi terus kemudian dokter bilang, Bapak saya kasih satu kamar, Bapak istirahat. Oke, siap. Saya terima. Malam itu saya istirahat dan saya karena dokter bilang dia tidak kasih harapan, jadi saya benar-benar taruh harapan saya pada Tuhan. Saya berserah penuh pada Tuhan dan saya menyerahkan seluruh hidup saya pada Tuhan. Bukan hanya itu, saya selesaikan dosa-dosa saya di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita ini kan manusia berdosa kan? Jadi kita harus bereskan juga dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Selesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Kemudian malam itu saya tidur sangat pulas, tidur sangat nyenyak. Luar biasa, Tuhan itu baik. Pagi-pagi saya bangun mandi, langsung ke kamar mandi selesai. Saya jalan seperti biasa. Begitu selesai, balik lagi ke tempat tidur, saya kaget. Loh, tangan saya tuh udah ringan. Loh, kaki saya tendang-tendang. Loh, kok sudah ringan? Terus saya bangunin ada anak laki-laki yang menjaga saya. Kamu bangun dulu, coba lihat saya. Lihat Bapak. Saya jalan. Miring enggak? Jalan miring enggak? Saya udah miring. Tadi itu saya udah begini kan. Sekarang saya jalannya lurus. Tegak. Dan Bapak, muka saya ketarik enggak? Bengkok enggak? Enggak. Mukanya normal. Terus saya telepon istri saya, Ma, tolong datang ke rumah sakit. Tolong lihat saya. Dia lihat saya dengan, Pak, puji Tuhan, mujizat terjadi ya. Bisa pulih secepat ini. Saya telepon dokter lagi ke Semarang. Dia bilang, Pak, pendeta nanti sore baru saya balik. Oke, sorenya dia balik. Sudah malam jam 7-an. Dia periksa stroke saya. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, 95% sudah sembuh. Saya bilang, dokter yang benar. Kemarin dokter bilang nggak kasih harapan. Sekarang bilang sudah sembuh, yang benar aja. Iya. Kalau dari segi teori cara pemeriksaan seperti ini, Bapak sudah sembuh. Tapi kita buktikan lagi ya. Kita buktikan besok kita scan ulang. Besok pagi karena sudah malam, jadi besok pagi di scan ulang. Besok pagi begitu di scan ulang, hasilnya dia bawa ke saya terus dia kasih tunjuk. Pak Pendeta lihat, ini darah yang ada di otak, ya, yang sudah tumpah dari batang otak. Ya, ini darah sudah penuh. Terus ini batang otaknya dikasih tunjuk. Batang otaknya itu seperti sudah dibalut, seperti sudah diperban. Saya bilang, Dok, itu apa ini? Ya itu seperti ditutup. Siapa yang tutup? Saya juga tidak tahu. Jadi darah sudah tidak keluar lagi. Terus yang
Darah yang tumpah itu gimana? Nanti kami obati, dia akan terserap kembali selama 2 bulan. Waktu Tuhan. Dan sampai hari ini saya tidak mengalami sakit lagi. Jadi hanya dalam satu malam Tuhan memproses itu. Tuhan menjamah sehingga bahan otak yang tadinya sudah pecah itu dibalut oleh Tuhan. Dan saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Ya. Dan itu saya sendiri mengalami. Dan saya bisa mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Yang Tuhan minta dari kita percaya. Yang Tuhan minta dari kita beriman. Beriman dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya berpikir begini, saya beriman seperti apa ya? Ya, sampai Tuhan mengizinkan. Percaya saya. Apapun itu kan kedaulatan Tuhan. Ya kan? Tuhan mau menjamah atau tidak itu kan dengan Tuhan. Ya kan? Bukan diukur karena iman saya. Tapi yang diminta adalah kita percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Nonton film yang dilarang oleh DPR kemarin, apa? The Only Son, ya kan? Waktu itu bagus banget film itu. Bagaimana Abraham berjuang dalam dirinya untuk menyerahkan Ishak. Karena Tuhan terus terang minta serahkan bawa pergi ke Gunung Moria dan persembahkan Ishak baru. Bagaimana dia bergumul dengan Tuhan, ambil aku Tuhan, ambil. Kenapa harus Ishak? Engkau berjanji bahwa keturunan itu seperti bintang di langit. Iya kan? Baru satu muncul udah mau diambil. Bagaimana seperti bintang? Iya kan? Bagaimana dia bergumul dan terus bergumul? Dia katakan lebih baik aku saja Tuhan. Tuhan bilang tidak. Bisa. Bahkan sampai Ishak bertanya, Bapak, kayu dan api sudah ada. Dombanya untuk dipersembahkan. Abraham menjawab dengan santai, dan saya percaya itu hikmah dari Tuhan. Santai dan berhikmah. Tuhan yang menyediakan. Apakah benar Tuhan yang menyediakan? Dia juga tidak tahu. Iya kan? Dia juga tidak ngerti. Apakah itu Tuhan yang menyediakan? Karena itu belum terjadi. Tapi itulah dasar-dasar dari kata-kata iman yang muncul dari hati yang terdalam. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan punya hak juga untuk memberkati atau tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika dia mau mempersembahkan Ishak, Ishak tidak memberontak, tetapi karena Ishak melihat karena Tuhan yang menghendaki, dia pun menyerahkan diri, memberi diri untuk dikorbankan. Luar biasa. Nanti Bapak Ibu lihat dampak, ya, dari apa yang dilakukan oleh Abraham dalam ketaatan itu. Dampaknya kepada Ishak, dampaknya kepada Yakub, dampaknya kepada bangsa Israel. Mengapa saya bicara dampak? Hanya ada satu dampak yang luar biasa. Setelah Ishak menyerahkan diri dan Abraham siap untuk membunuh Ishak, Tuhan katakan hentikan, dan dia menyediakan korban untuk menggantikan Ishak. Apa maksudnya? Abraham diminta
untuk melepaskan haknya? Bersediakah dia melepaskan haknya untuk Tuhan? Iya kan? Bersediakah dia melepaskan haknya untuk Tuhan? Maka Tuhan akan menyatakan kasih setianya kepada. Kadang-kadang kita kalau punya sesuatu, wow, kita pegang kuat-kuat. Kalau boleh jangan orang lain ambil dari tangan kita. Ya kan? Pada saat kita memegang kuat-kuat, kemudian orang lain ambil, itu justru menyakitkan. Padahal ketika diambil, itu ada dalam kehendak Tuhan. Tapi karena kita memegangnya sangat kuat, kita yang jadi sakit. Kita nggak rela untuk melepaskannya. Bapak Ibu, terkadang kita punya sesuatu, kita punya milik sesuatu. Tuhan minta bawa itu saja. Tuhan minta bawa itu ke rumah Tuhan. Tapi kita terasa, yang lain aja lah. Yang lain saja. Kenapa harus saya? Kita ini masih ingin mempertahankan hak kita. Kalau bawa persembahan ke rumah Tuhan pun mampir di warung dulu. Iya kan? Beli dulu permen atau apa, yang penting uang juga kalau besar-besar dikasih. Ya, dipecahkan dulu. Soalnya persembahan di sini berapa kali? Nah, ada 3 kantong, dibagi 3. Di sini tidak. Tapi di sini ada. Ya, di sini tidak. Di tempat lain seringkali seperti itu. Ya kan? Mampir dulu ke Indomaret atau ke beli kopi, beli minuman. Tujuannya bukan karena dia haus, bukan. Karena mau ganti uang besar jadi uang kecil aja, gitu kan? Bukan karena haus. Dari rumah udah minum kok. Di rumah udah minum kopi. Tapi begitu keluar dia, ada warung. Oh, tukar dulu. Baru kita kasih uang kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kita masih ingin mempertahankan hak kita. Ya kan? Masih mau mempertahankan hak kita. Sementara Tuhan sudah turun dari surga, turun ke dalam dunia ini. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia sangat rendah. Dia serendah-rendahnya sampai berada di bawah titik nol, titik nadir. Orang yang berada di bawah keset. Sangat rendah. Tapi dalam keadaan kerendahan itu, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kalau kita melepaskan hak kita untuk kemuliaan Tuhan, jangan takut dipelihara Tuhan, jangan takut diberkati Tuhan, jangan takut akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Jadi jangan khawatir dengan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Ya, jangan khawatir. Ada banyak perkara, banyak pengalaman yang Tuhan ingin nyatakan supaya kita hari lepas hari mau memberi diri. Tuhan minta apa? Hanya satu, percaya. Percaya itu bukan sekedar percaya. Percaya itu memiliki makna 2 hal. Pengakuan, aku percaya. Ya. Yang kedua, memberi hidup. Percaya itu artinya kita memberi hidup, diatur oleh Tuhan. Contoh, ya, saya naik tiket untuk naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Percaya kan kalau naik pesawat bisa sampai di Medan kan? Ya kan? Kalau saya beli tiket
Naik pesawat pasti bisa sampai ke Medan. Kalau saya cuma beli tiket terus tidak naik pesawat, bisa sampai nggak? Tidak sampai. Saya percaya naik pesawat bisa sampai di Medan. Percaya, saya sudah punya tiket. Tapi saya tidak mau naik pesawat. Apa artinya saya naik pesawat? Saya memberi diri untuk dibawa oleh pesawat itu sampai ke Medan. Ya kan? Jadi kalau kita mempercayakan diri, artinya saya memberi diri untuk dipimpin, diatur oleh Tuhan. Itu adalah bagian dari percaya. Seringkali kita hanya dalam tataran pengakuan, aku percaya. Ya, kamu percaya Tuhan? Percaya. Tapi maukah kamu memberi diri untuk melayani Tuhan? Oh, tunggu dulu. Masih sibuk. Ya kan? Masih sibuk. Masih urus pekerjaan, masih urus usaha, masih urus rumah tangga, belum bisa melayani Tuhan. Padahal usaha, pekerjaan, dan lain-lain adalah pemberian Tuhan. Bahkan di tempat usaha kita juga bisa melayani. Tapi seringkali kita berpikir kalau melayani Tuhan itu hanya di gereja, hanya hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu itu punya saya. Kalau hari Minggu punya Tuhan. Kita seringkali berpikir begitu kan? Padahal yang Tuhan kehendaki adalah dari hari Minggu sampai hari Minggu adalah harinya Tuhan. Itu harinya untuk kita melayani Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga atau sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, melayani Tuhanlah sebagai seorang bapak di dalam rumah. Melayani Tuhanlah sebagai seorang ibu di dalam rumah. Melayani Tuhanlah sebagai seorang karyawan dalam pekerjaannya. Jadi melayani Tuhan di mana saja kita bisa melayani Tuhan. Ya, ladang Tuhan itu begitu luas. Tapi maukah kita melepaskan hak kita untuk dipimpin oleh Tuhan, dan di sana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Atau kita mau tarik menarik dengan Tuhan? Tuhan, ini bagiannya saya, ini bukan bagiannya Tuhan. Dan ada orang bangun rumah 3 lantai. Lantai pertama bagus, lantai kedua lumayan bagus, lantai ketiga dia bikin jadi rumah doa, sangat bagus, rumah doa yang sangat istimewa. Dia minta Tuhan, hadirlah di rumah doa. Tuhan hadir di rumah doa. Tuhan hadir dan dia bilang, Tuhan, tinggallah di lantai 3 ini. Nanti saya di lantai 1. Ya kan? Dia minta Tuhan tinggal di lantai 3, dia turun ke lantai 1. Pada malam mau tidur, dia diganggu oleh setan. Setan goncang pintunya, goyang pintunya. Wah, dia tolak, dia berantem dengan setan. Setan pergi. Malam kedua begitu juga, setan datang dengan kekuatan 2 kali lipat. Dengan kekuatan dia yang masih ada, dia melawan setan, menentang setan, pergi juga setan. Malam yang ketiga, setan datang dengan 4 kali lipat kekuatannya. Kekuatan dia sudah mulai berkurang. Ya kan? Sudah mulai berkurang. Dan dia menentang juga, melawan kekuatan setan. Goncang lantai 1 itu. Dia nantang setan itu. Akhirnya setan pun
Tapi sambil pergi setan bilang, tunggu, besok kami balik lagi. Ya kan? Besok kami balik lagi dengan kekuatan penuh. Nah, sambil duduk dia berpikir, Tuhan ada di lantai 3. Kenapa saya nggak minta Tuhan? Saya duduk ke sini. Terus dia naik ke atas. Dia bilang, Bapak, saya mau bicara sebentar. Ya kan? Akrab kan dengan Tuhan kan? Dia bilang, Bapak, saya mau bicara sebentar. Ayo, duduk, kita bicara. Ya. Jadi bicara, Bapak, 3 hari ini saya diganggu setan dengan kekuatan penuh. Dan besok mereka akan datang dengan kekuatan yang lengkap. Bagaimana Bapak? Bisa tolong saya? Bisa saja. Loh, kenapa tidak diganggu di lantai 3? Yang kalah Tuhan ada di situ, mana ada setan berani masuk di lantai 3. Iya kan? Dan Tuhan bilang kepada dia, kamu undang saya untuk hanya tinggal di lantai 3, tidak turun ke lantai 1. Ke lantai 1 itu kan haknya dia, itu haknya kamu. Jadi saya tidak berhak untuk turun ke lantai 1. Di situ dia menyadari, oh, Tuhan harus turun ke lantai 1. Dan setelah dia undang Tuhan turun ke lantai 1, baru dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, maksud saya itu begini, maksud dari cerita itu begini. Bapak Ibu kadang bisa mengundang Tuhan hadir dalam rumah. Tuhan duduk di ruang tamu. Tapi kita tidak persilakan Tuhan untuk hadir di kamar. Kita tidak persilakan Tuhan untuk hadir di dapur, untuk menyelesaikan masalah dapur kita. Ya kan? Kita tidak menginginkan Tuhan menyelesaikan masuk ke ruang kantor kita, karena itu adalah ruang privasi kita, ruang pribadi kita, ruang kerja. Tuhan cukup duduk di ruang tamu saja. Ini saya berbicara dalam konteks membatasi gerak Tuhan, sebab hakikatnya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya kan? Tapi ingin membuat secara logika, ketika kita ingin membatasi pekerjaan cara kerja Tuhan, maka Tuhan juga tahu diri. Lihat gambar Tuhan Yesus yang mengetok pintu, tahu? Iya kan? Di mana pendelnya? Di dalam. Yang buka pintu itu siapa? Kita. Apakah Tuhan bisa masuk? Bisa. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa saja tembus langsung masuk. Ya. Tapi di situ menggambarkan bahwa Tuhan juga punya etika. Tuhan mau supaya kita juga harus merespon dengan baik kehadiran Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Jadi jangan taruh di ruang tamu, persilakan ada di ruang tamu, tapi dia nggak boleh urus kamar kita. Masalah suami istri yang selalu berantem itu kan ada di dalam kamar. Saudara, saya dengan istri saya bukan tidak pernah berantem. Jangan dikira kita keluar ketawa-ketawa baik-baik, di rumah nggak pernah berantem. Oh enggak, ya, berantem juga. Tapi cara berantem kami tidak masuk di kamar berantem debat, ya nggak pakai fisik, enggak tampar-tamparan, enggak. Cuma ngomong, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Dia bantah, kamu harus begini. Tapi itu di kamar.
Iya kan? Itu hanya terjadi di kamar. Saudara bisa bayangkan kalau kita begitu di kamar, kemudian Tuhan tidak hadir, bisa kalah, ya kan? Bisa emosi, status hamba Tuhan bisa kita tinggalkan. Maka dalam keadaan apapun harus hadirkan Tuhan di mana saja. Jadi jangan kita bilang bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Betul. Tapi kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Itu persoalannya. Kita yang seringkali tidak mau ingin mengatasi persoalan dengan cara kita sendiri. Kita berpikir kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita punya relasi, sehingga kita bisa atasi sendiri. Padahal Tuhan punya cara yang lebih efektif, yang lebih baik, yang lebih mudah, bahkan kita tercengang-cengang. Tuhan punya cara yang sulit dipahami oleh banyak orang. Waktu dokter mengatakan, Pak, ini sudah dibalut, pembuluh batang tersebut. Siapa yang mengerjakannya? Dokter sendiri bilang, saya tidak tahu. Tuhan punya cara. Dokter yang ahli saraf otak pun tidak tahu caranya. Dia ahli spesialis saraf, spesialis saraf. Dia tidak tahu caranya. Tapi Tuhan itu sudah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, makanya diminta supaya tetap jaga makanan. Tapi siapa yang mau makan banyak? Makanan enak begitu belum kita nolak. Boleh tapi sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit dari bukti. Iya. Ya dibatasi. Boleh makan tapi dibatasi. Karena dokter bilang lebih baik makan babi daripada makan sapi. Karena sapi itu justru dia punya lemaknya jenuh, justru lebih bukan aja. Jadi saya mendapat pembelaan dari dokter. Ya kan? Karena tadinya istri saya marah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya bilang, dengan nasihat dokter. Dokter bilang boleh makan sapi. Jadi tapi tetap dikurangi. Kalau 1 ekor setengah aja. Ya enggak lah ya, enggak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih jemaat Tuhan, yang dikasih Tuhan Yesus, marilah kita belajar. Kita tahu tidak ada yang dapat memisahkan. Amin. Tidak ada. Di dunia ini saya sudah mengalami mau celaka. Saya pernah terbalik di Cikampek dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Di Cikampek itu kan 2 jalan tol, yang satu ke arah Cikampek Jawa Barat dan yang di arah Jawa Barat, yang satu ke arah Jakarta. Bayangkan terbalik itu mobil kuning sampai ke jalan tol yang di sebelah, ya kan? Keluar nggak ada luka satupun. Ya. Saya pikir wah ini sudah cedera. Tapi saya bisa melihat tangan jaga saya itu di dalam mobil. Itu seperti dia pegang saya. Kemudian dia seperti sedang main-main di kasur, banting-banting di kasur. Ya kan? Karena ya mobil itu kan benda keras juga kan. Kita terbalik itu terbentuk kaca, terbentuk apa semua, terbentuk tapi kayak jatuh di kasur, kayak main dengan anak-anak gitu, main di kasur. Begitu selesai roda 4 di atas, kemudian saya buka pintu, keluar, kayak keluar. Saya berdiri, saya merasa dekat, mau aman, nggak ada yang pecah, ya kan, aman. Apa ada yang patah? Enggak. Kalau saya pernah satu. Masih ada semua aman semua, aman. Hanya 1 orang yang anak
dia terlempar keluar karena tidak pakai seatbelt, dia terlempar keluar, jatuh di aspal, kepalanya pegang. Ya, dan terus meninggal. Jadi sudah kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bicara pemeliharaan Tuhan sampai sudah mau di depan mata kita pun Tuhan telah pelihara. Ya, kita coba buka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur. Kan orang berpikir dekat dengan Tuhan, berarti kita harus datang ke rumah Tuhan. Tuhan berbicara tentang hati kita ya. Hati yang melekat kepada Tuhan. Apa yang jaminan yang Tuhan berikan? Dia akan membentengi kita, dia akan meluputkan kita. Ya kan? Meluputkan itu seperti apa? Lihat tanduk, kemudian ada telur. Orang bilang telur di ujung tanduk. Kira-kira telur bisa berdiri enggak? Ya kan? Tidak bisa kan? Begitu taruh telur pasti dia jatuh, telurnya jatuh, ya kan? Nah, ketika telur mau jatuh, supaya tidak jatuh harus ditahan, ya kan? Dipegang. Itulah tangan Tuhan. Seperti telur di ujung tanduk yang mau jatuh, tapi diluputkan, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Itu sebenarnya jaminan bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara dan saya. Kalau tadi saya cerita itu pengalaman saya, tapi bukan berarti pengalaman ini harus jadi ukuran bagi kita, ya kan? Sebab pengalaman kalau sudah jadi doktrin, maka itu menjadi sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Yang saya ceritakan adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Maka Tuhan akan menjamin meluputkan kita. Saya sekali ikut menonton konser Afi Junior. Itu ada ponakan saya, Albert Octavian. Dia ikut di sana. Jadi saya bawa anak saya waktu dia masih umur 3 tahun masuk di pintu untuk gedung untuk nonton. Ya, mereka cuma buka pintu satu. Saya gandeng dia jalan santai begini. Begitu sampai mau masuk pintu, seluruh rombongan serbu di pintu itu. Saudara, kalau kira-kira saya tinggalkan anak saya di bawah di tangan saya ini, selamat atau tidak? Pasti keinjak-injak, iya kan? Begitu saya lihat rombongan semakin mendekat, saya langsung angkat dia, taruh di pundak saya. Taruh di pundak saya, baru saya jalan merangsek di antara rombongan masuk ke dalam ruangan. Dia aman nggak? Aman. Itulah kita diluputkan dan digendong oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita lihat masalah apa saja yang kita alami, sakit, penyakit, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pergumulan apa saja. Percaya penuh di dalam hati, maka Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita. Kita bukan hanya tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, daripada kasih Kristus. Tapi biarlah kita boleh mengalaminya sendiri. Ya, Bapak Ibu pasti punya pengalaman sendiri masing-masing bersama dengan Tuhan. Ya, biar kita mengalami untuk apa? Untuk jadi kesaksian,
untuk bisa bersaksi bagi orang lain. Kalau tadi saya cerita seperti yang tadi saya cerita, baik sakit maupun dengan kereta, itu adalah pengalaman saya. Tujuannya supaya jadi berkah bagi semua orang. Bukan supaya mengatakan, wah hebat dia nggak mati, hebat, luar biasa. Nggak bisa. Karena mati hidup seseorang itu di tangan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Ya kan? Kalau sudah dibawa, saya waktu sudah diturun ke bawah, terus ada yang tanya, gimana Pak? Gimana keadaannya? Oh baik, sehat-sehat. Saya lompat dari kereta. Itu cerita saya, hanya untuk lelucon aja. Saya lompat, oh Bapak bisa begitu, bisa lompat. Saya bilang, ya kamu pikir sendiri bagaimana saya bisa lompat atau tidak. Iya kan? Itu cerita lucunya. Tapi yang saya mau katakan bahwa perlindungan Tuhan itu begitu kan. Jadi marilah kita percaya Tuhan di dalam hati kita, dan biarlah kita mengalami dan mengalami apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nanti saudara dulu, kalau saudara berpikir melihat luar biasa tangan, luar biasa penyertaan, luar biasa kasih Tuhan. Amen. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.